sikapnya bahwa Mario Teguh adalah benar ayah kandungnya sampai saat ini. Kiswinar pun menjelaskan bahwa alasan dirinya melapor ke polisi karena ia teringat dengan pesan Mario yang disampaikan kepadanya ketika ia masih berusia 7 tahun bahwa sebagai anak ia harus jujur kepada siapapun. Menariknya, saat memberi penjelasan, Kiswinar menirukan gaya berbicara Mario ketika sedang memberikan motivasi. Saya mungkin mau cerita sesuatu. Kenapa saya sampai segininya? Sebelum kalian mengenal beliau sebagai Mario Teguh, beliau adalah ayah saya, Sis Mariono Teguh. Sampai sekarang ayah saya. Sampai sekarang ayah saya. Pada saat saya masih kecil, saya jujur lupa apa urusannya beliau menasihati saya seperti ini. Oke? Mas, kunci sukses itu dari manusia adalah menjadi orang yang jujur. Beliau bilang seperti itu. Kalau kamu berbohong, kamu akui, dan kalau kamu mengakui, kamu siap terima akibatnya. Itu jauh lebih baik daripada kamu berbohong dan tidak jujur karena akibatnya jauh lebih buruk. Sip. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Tahun berapa itu? Umur berapa? Ya masih umur 6-7 tahun. Pokoknya sebelum saya ditinggal sama bapak saya diingetin bahwa kamu lebih baik jujur. Kalau kamu salah, kamu akui. Kalau kamu sudah mengakui, kamu terima akibat dari kesalahan kamu. Dan itu jauh lebih baik daripada kamu mendapatkan akibat dari ketidakjujuran kamu. Hari ini saya mau memberikan kesempatan kepada ayah saya untuk menjalankan ucapannya. Hal yang dia nasihatkan ke saya 24-25 tahun yang lalu. Ayo, yuk, sekarang saatnya. Saya pikir itu. Tak sampai di situ saja, Kiswinar menjelaskan bagaimana sosok Mario Teguh adalah ayah kandungnya. Ia pun kembali membeberkan sejumlah fakta di masa lalu, bahwa ketika dirinya masih bayi, Mario sendirilah yang menyediakan susu untuknya. Dan Mario pula yang selalu membangunkan Kiswinar dari tidurnya. Untuk itulah, walau Mario belum juga mau mengakui dirinya sebagai anak, Kiswinar mengaku tak mau membenci sosok Mario. Karena menurutnya tak ada yang namanya mantan ayah bagi seorang anak. Saya nggak pernah sehari pun benci sama ayah saya. Jadi buat apa saya memaafkan beliau? Salah pun tidak. Bahwa dia kemarin ngomong kayak gitu, ya sudahlah. Oke? Tapi saya sehari pun nggak pernah benci sama beliau. Bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Ya memang begitulah, secara nilai juga nggak pantas. Bapak beliau ayah saya sampai sekarang. Buat apa saya benci beliau? Teman-teman pasti tahu sendiri, beliau bilang bahwa beliau yang bawa saya, yang gendong, yang katanya saya adukan susunya, saya bangunkan dia kalau pagi. Ya seperti itu, Anda sendiri dengar. Dan ya itu yang terjadi, dan itu bisa dipastikan semua keluarga saya. Iya memang gitu bapak kamu. Jadi hal itu lebih dari cukup buat saya. Hal itu lebih dari cukup buat saya untuk menghormati saya sebagai bapak. Udah, gitu aja. Polemik pengakuan Aryo Kiswinar yang mengaku sebagai anak biologis Mario Teguh juga berimbas tentunya pada Aryani Sunarto, ibu Kiswinar sekaligus juga mantan istri Mario. Wanita separuh baya itu nampak memendam segenap rasa kecewa terhadap Mario yang pernah menyebut jika Kiswinar terlahir dari hubungan Aryani dengan pria lain. Itulah mengapa untuk membuktikan kalau Kiswinar adalah anak Aryani dan Mario, Aryani berharap besar bisa dilakukan tes DNA. Namun permintaan Aryani serta-merta direspon berbeda oleh Mario Teguh yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. DNA itu adalah salah satu proses hukum untuk mendapatkan pengakuan. Itu bukan urusan kami akhirnya nanti. Ya, I don't know. Itu tergantung dari, ya kita harapkan. Tapi kan itu sudah urusannya nanti penyidik kalau itu sudah kami laporkan ke polisi. Ya siap lah, Mas. Sudah siap. Hari pertama anak saya keluar. Tes DNA itu bisa dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam keadaan normal, ya. Nah, kalau sudah blunder, saya dari dulu udah bilang, Pak, karena ini sudah blunder, udah terjadi pro kontra, ketidakpercayaan dan sebagainya. Saya bilang udah nggak efektif lagi. Kita yang bilang ke Pak Mario, Pak, ini tidak akan efektif tes DNA ini, karena apapun hasilnya nanti ada pro kontra, ya kan? Oke, sekarang kelihatannya mau digiring oleh mereka untuk ke ranah hukum, udah jadi kasus. Nah, kalau sudah jadi kasus,
tes DNA itu sudah tidak bisa lagi suka sama suka, tapi sudah berdasarkan undang-undang berdasarkan perintah penyidik atau penetapan pengadilan. Nah, kalau sudah begitu, yang biaya itu negara, jadi nggak usah repot-repot gitu. Kalau ada uang lebih sedekahin aja. Sementara itu menyinggung masa lalu dari pernikahan Aryani dan Mario yang berakhir dalam perceraian, Aryani sendiri mengaku jika itu sudah menjadi bagian dari masa lalunya dan sedapat mungkin hal itu ia lupakan. Kendati Mario sendiri pernah menyakiti hatinya, Aryani tetap ingin menjadi silaturahmi dengan Mario. Sedangkan pihak Mario yang baru saja dilaporkan menegaskan pula sikapnya bahwa sebagai warga negara yang baik, Mario akan menjalani prosedur hukum yang berlaku. Nanti akan terbuka lah. Terus kenapa? Ya saya merasa kan jadi Yang benar, Ada rasa kecewa atau gimana? loh ya kecewa lah. Kenapa saya datang kemari? Karena saya merasa bahwa saya korban. Saya sudah cerai 24 tahun, Iya. ya kan, gitu. Terus apa yang mau ditanyakan? Hubungan baiknya pengen ada lagi atau enggak gitu? Loh, Ya, kalau nah benar. nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Harus dua belah pihak dong. Sebelah pihak. Kalau saya juga mengikuti ajaran agama saya bahwa silaturahmi harus Buat dijaga. Soal pencemaran nama baiknya ya kita tunggu aja, kan itu berarti kan sudah lapor polisi. Nah, kita tunggu polisi bagaimana anunya, kelanjutannya. Polisi panggil klien, ya sebagai warga negara yang baik harus datang, patuh sama hukum, karena polisi kan, kita juga penegak hukum, advokat, tapi polisi kan aparat penegak hukum, jadi beda. Jadi kita patuhi. Nah, kalau dari kita ya tergantung, kita tanya sama Pak Mario gimana maunya, karena surat kuasanya juga nanti akan berbeda kalau misalnya kita pun melanjutkan ke proses hukum, karena sebenarnya posisi kita lebih dulu kan, kita yang lebih dulu dicemarkan. Tapi kelihatannya kalau menurut pendapat saya memang low profile-nya Pak Mario ini dimanfaatkan atau dianggap sebagai suatu kelemahan, ya, suatu kelembekan lah gitu. Iya, kita berharap ada jalan keluar yang terbaik sih sebenarnya. Kalau memang sampai sekarang ini Bapak Mario Teguh belum mau mengakui, ya mungkin jalan terakhir adalah biar sama-sama enak gitu ya, tes DNA. Jadi jelas. Jadi memang ini adalah suatu kasus yang memang sangat tengah diikuti oleh semua orang saat ini. Semua orang memiliki juga pendapatnya, opininya masing-masing, dan sekarang karena sudah masuk ke ranah hukum dan juga media semuanya sudah terlibat.